Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahin Maulana di channel SM Official. Bagi kalian yang menonton video ini, support terus channel ini agar menjadi channel yang lebih berkembang dari sebelumnya dan lebih sering upload video untuk menghibur kalian semuanya dengan cara like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Penasaran? Tonton terus video ini ya. Pada cerita kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor yang pernah saya lakukan, saya lalui, dan saya pernah alami, guys. Karena saya sangat pecinta ya, atau mulai dari garis keturunan atas memang sudah ada keturunan yang menyukai tentang alam gaib atau berkecimpung dalam urusan alam gaib, guys. Sampai-sampai saking saya tidak punya guru, yang namanya juga remaja ya guys. Remaja, pertama-tama saya penasaran dengan alam gaib itu. Saya mengikuti organisasi jaranan, guys. Jaranan, dan saya menjadi pemainnya. Saya memang suka dengan kesenian, akan tetapi kesenian itu berimbas negatif kepada saya sendiri. Karena apa? Ketika saya mengikuti jaranan, saya suka dengan bau amis-amis ya, kayak darah lah, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya mengikuti jaranan. Pernah di satu waktu itu saya tidak terkendali, atau istilahnya itu ngamuk. Saya tidak terkendali. Saya meminta ya, agar sembuh itu saya meminta darah ayam untuk saya minum, agar saya itu bisa sembuh, atau siuman atau sadar lah dari mendem tersebut. Dan semenjak itu saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti jaranan lagi ya, karena tekanan dari orang tua ya. Dan saya mempunyai teman kenalan ya, tepatnya di rumah depan saya ini, di rumah saya, di depan rumah saya, mempunyai kenalan yang dia itu mengikuti sebuah organisasi tentang yang berkecimpung dalam organisasi spiritual dan supranatural. Nah, saya tertarik. Mungkin yang ada di dalam badan saya ini, atau yang merasuki saya ketika bermain jaranan, masih ada di dalam tubuh saya. Dan saya ke sana dan bertemu dengan Ustadz Abdurrahman ya, yang sekarang mempunyai channel Gus Diego Brawijaya Official ya. Dan saya juga termasuk konten kreator dalam YouTube tersebut. Saya sudah sampai di sana. Saya konsultasi kepada Gus Diego Brawijaya atau Gus Abdurrahman itu. Saya berkonsultasi. Saya bertanya, apakah masih ada jin jaranan yang ada di dalam tubuh saya? Seperti itu. Saya sudah bertanya, dan Gus Diego Brawijaya itu menjawab, ya memang ada. Dan tabir kamu atau pembatas ya, tabir itu pembatas antara
dunia alam manusia dan dunia alam gaib. Tabir kamu itu sudah jebol. Nah, saya terus bertanya lagi, ya bagaimana caranya agar eh, tabir saya itu tertutup lagi atau ter apa ya namanya ya, tidak rusak lagi seperti itu. Ya terus Diego menjawab, kamu pertamanya harus ruqyah dan berniat untuk membersihkan badannya dari segala hal-hal yang berbau tentang jaranan itu. Ya saya mengikuti apa kata dari Gus Diego Brawijaya. Ya saya pertamanya langsung diruqyah. Ya saya diruqyah lah tuh di sana. Langsung tubuh saya itu bereaksi guys. Bereaksi, sontak saya kehilangan kesadaran, namanya juga jaranan kan. Ya setelah itu saya tidak mengerti apa yang telah terjadi kepada saya. Ya sadar-sadar saya sudah kotor, baju semua ini sudah kotor. Sudah itu Gus Diego Brawijaya ini menyarankan saya untuk datang kembali pada hari malam Jumat ya, malam Jumat, karena di sana itu ada istighosah guys. Di sana sudah ada istighosah, saya datang ke sana dan pas jam 12 malam anak-anak di sana atau santri yang ada di sana mencari kembang 7 rupa. Ya nyatanya saya mau dimandikan di sana. Saya mau dimandikan sekaligus Gus Diego Brawijaya memandikan pusakanya, pusaka yang hasil penarikan semua, koleksinya lah istilahnya. Setelah itu pada malam selanjutnya, malam Sabtunya, saya datang lagi. Saya datang lagi ke sana, saya diberi wejangan, saya konsultasi lagi, saya merasa enteng sudah. Berada di sana itu saya merasa enteng, tidak terasa panas lagi kalau di sana. Dan pas malam minggunya, saya sama Gus Diego Brawijaya ini diajak untuk bolang. Istilahnya itu apa namanya? Menelusuri lah tentang alam gaib. Dan saya ikut. Waktu bolang pertama itu di daerah Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Di sana dengan kepekaan saya yang masih punya ya, saya masih punya kepekaan di sana. Saya ikut dalam mediator di sana. Gus Diego memasukkan jin, ya tidak tahu jin apa. Ya mungkin jin penunggu dari tempat tersebut. Ya setelah dari proses mediumisasi tersebut, Gus Diego Brawijaya berjalan ke atas gumuk ya, berjalan ke atas gumuk. Ya saya dengan santri-santri yang lain lihat, mengikuti Gus Diego Brawijaya. Gus Diego Brawijaya melakukan suatu penarikan pusaka yang dalam pikiran saya itu mustahil. Tetapi memang benar-benar penarikan pusaka. Ya pas waktu penarikan pusaka, kita perang. Ya perang memang. Kita perang bersama dedemit-dedemit yang ada di sana ya. Ya banyak anak-anak yang kesurupan ya, karena termasuk saya juga kesurupan karena benturan energi yang sangat kuat dari pusaka yang diwujudkan. Dan selepas itu saya percaya bahwa ilmu itu bukan hanya ilmu tentang jaranan aja. Bahwa ilmunya Allah itu memang ada. Ilmunya Allah itu memang ada. Dan saya mulai tertarik dengan padepokan tersebut. Dan saya ikut sampai sekarang itu sudah hampir 2 tahun guys. 2 tahun. Ya apa yang saya dapat dari pelajaran di sana, saya tidak ingin mendapatkan ilmu guys. Tidak ingin mendapatkan ilmu pertamanya yang di sana. Pertamanya saya ingin berobat.
Tetapi setelah saya dikasih pembuktian, saya eh, saya mem- saya tertarik untuk mempelajari ilmunya Allah, ya, ilmunya Allah. Ada di satu waktu saya pernah, sudah lama ya, sekitaran 6 bulanan ikut di sana. Saya digembleng sama Gus Diego Brawijaya untuk melatih kepekaan, guys. Melatih kepekaan. Ya tidak mudah sih. Ya tidak mudah. Melatih kepekaannya itu dengan cara kita eh, istilahnya tirakat lah. Tirakat di kuburan. Tirakat di kuburan. Dengan tujuan satu, untuk mencari ketenangan. Karena kebatinan itu perlu pikiran yang tidak kotor, atau harus dengan pikiran yang bersih. Ya awalnya saya merasa ragu-ragu untuk mengikuti latihan kepekaan itu. Itu pas pada malam Jumat. Ya setelah saya berpikir-pikir lagi, saya penasaran kalau malam itu di kuburan kayak gimana. Saya berpamit lah dengan orang tua, ya umi saya. Saya pamit meminta ridho dan restunya untuk mengikuti latihan kepekaan di kuburan. Dan semenjak saya sudah pamit kepada orang tua, kepada umi saya itu hati merasa tenang ya. Merasa tenang, pikiran merasa toh cuma kepekaan 1 hari 1 malam. 1 hari ya, 1 malam maksudnya. 1 malam. Hitung-hitung buat pengalaman juga ya. Dan saya juga penasaran bagaimana suasana di kubur pada malam hari. Ya singkat cerita langsung saya ditempatkan di sebelahnya keranda mayat. Tahu kan keranda mayat? Ya keranda mayat buat gotong orang meninggal itu. Saya di sana pertama disuruh sholat hajat, guys. 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu, setelah sholat hajat 2 rakaat, saya disuruh membaca sholawat sebanyak-banyaknya ketika berada di kubur tersebut. Di sebelah keranda itu, guys. Memang luar biasa energi yang ada di sekitar saya bertirakat itu. Yang pertama yang saya mutlak saya rasakan, yang pertama ada hembusan angin, guys. Ada hembusan angin, tidak terlalu kencang, akan tetapi saya itu rasanya seperti terdorong ke belakang. Rasanya itu terdorong ke belakang. Seperti gini. Saya dengan khusyuknya membaca sholawat sama istighfar sama sholawat itu, saya gimana ya? Merasa terdorong karena angin yang sepoi-sepoi tidak apa namanya ya? Tidak banter atau tidak kencang angin itu. Sepoi-sepoi malahan. Dia melihat angin itu menerpa badan saya. Menimpa badan saya seperti terdorong ke belakang. Akan tetapi yang di belakang saya ini seperti ada yang menyangga dan disuruh saya kembali ke depan lagi. Mendorong saya. Kembali lagi. Dan pas itu saya membawa tasbih. Membawa tasbih dan jatuhnya itu di sebelah kanan dan kiri saya itu seperti ada yang menjaga. Ada yang menjaga saya. Tidak tahu itu mungkin memang sudah ditugaskan sama ustadz saya untuk menjaga saya, mungkin seperti itu. Dan saya setiap tasbih yang saya putar jatuhnya itu sama seperti yang di sebelah kanan saya. Seperti ada yang bertasbih juga. Ada yang berzikir juga di sebelah saya.
Dan sekitar 1 jaman saya berada di kubur tersebut, area kubur tersebut, ada gangguan guys, ada gangguan. Suara cicak ya, suara cicak. Biasanya suara cicak kan kik 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 kik, 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 seperti itu kan guys. Tapi suara cicak itu seperti orang perempuan ya yang sedang ketawa. Kik 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 kik, ya, seperti itu. Nah, saya herannya di situ. Kenapa kok suara cicak seperti suara perempuan yang ketawa? Saya bernalar ya tuh, saya di dalam hati cuma berzikir, istighfar, sholawat itu sudah sebanyak-banyak. Dan tempat saya itu kan di sebelah keranda guys. Setelah bunyi yang itu yang saya dengar, sudah itu di keranda ya, pas di kerandanya itu bergetar guys, bergetar seperti ada yang orang yang menggoyangkan guys. Nah, karena saya tidak takut ya, istilahnya bukan saya sombong, memang saya tidak takut kepada hal-hal yang seperti itu. Saya ambil tasbih saya, yang saya pegang tasbih saya yang buat berzikir itu saya pegang, saya pukullah keranda itu sampai bunyi kreng, sampai bunyi seperti itu. Saya dari saking khusyuknya ya diganggu dengan kayak gitu, saya marah lah, saya marah. Sudahnya itu tidak ada gangguan lagi. Nah, pas saya agak lama setelah dari keranda itu, dari kejadian keranda goyang itulah istilahnya, sudah itu saya mendengar dan mencium bau busuk guys, bau busuk, dan mendengar suara seperti ini, seperti itu ya, seperti babi lah, tapi menurut saya itu bukan babi, itu pocong menurut saya. Karena saya kelihatan di sebelah keranda itu ada sesuatu yang nongol, ada sesuatu seperti kepala guys. Dia posisinya seperti ini, tetapi kalau mukanya ini cuma kelihatan putih di sini, dan di kepalanya ini ada ikatnya, berarti ini pocong. Dan dia bersuara seperti ini, seperti itu, seperti orang yang mau berdahak guys, orang mau berdahak. Nah, saya melihat itu tidak berselang lama ya, ada suara di dalam, ini kan keranda guys, ini ada ruangan buat menyimpan semua alat-alat yang RK lah, rukun kifayah kalau orang sini bilang. Itu seperti ada yang menggedor pintunya. Bayangin lah, di situ tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang sama sekali. Saya memang gimana? Memang ditempatkan di situ sendiri. Ya gak mungkin kalau ada orang yang menggedor pintunya. Angin juga tidak ada, cuma angin sepoi-sepoi itu. Ya, yang angin sepoi-sepoi yang saya bilang di awal tadi, seperti itu. Nah, saya bernalar ya di situ, berpikir, nah ini apa? Saya bilang gitu di dalam hati, ini apa? Saya penasaran, tetapi di dalam tirakat itu kita tidak boleh berdiri atau berjalan guys, tidak boleh berdiri atau berjalan. Yang kita boleh hanya kita melihat, tengok kanan kiri, berzikir, cuma itu. Jikalau seumpama dibolehkan buat berjalan, pasti saya samperin itu guys, saya samperin. Dan sudah itu berselang berapa lama, hampir tarhim atau sekitar jam 2:30 ya, hampir subuh itu sudah ada sesuatu yang jatuh di depan saya. Ada sesuatu yang jatuh. Saya merem. Pas itu merem dengan berzikir. Di bayangan saya atau di pikiran saya itu, gak tahu benar apa enggak,
memang ada yang jatuh di depan saya seperti kepala. Seperti kepala. Di pikiran saya itu yang jatuh memang kepala. Seperti itu pertamanya, tahu kelapa kan? Pertamanya itu kelapa. Di pikiran saya itu kelapa. Setelah nalar lagi, karena nggak mungkin kalau di sini itu ada kelapa. Karena tahu kan tanaman di kuburan itu kayak apa? Nggak ada pohon kelapa. Nggak mungkin jatuh di depan saya ada pohon kelapa, ada kelapa, nggak mungkin. Nah pas saya lihat di depan saya itu, nah seperti matanya ini ke bawah, gini. Matanya itu copot ya, copot sebelah. Dan ini cuma kepalanya aja sampai sini. Ternyata benar pikiran saya dan nalar saya itu benar. Memang itu jin kepala, buntung ya. Gak ada badan, cuma kepala tok. Dan hampir subuh saya merasakan ada sesuatu yang mengawasi saya dari jauh. Sekitar 200 meteran dari saya duduk, tempat saya duduk. Itu ada pohon sengon. Pohon sengon itu seperti ada yang terbang ke pohon sengon itu. Ada yang terbang dan hinggap di pohon sengon itu. Dan pohon sengon ini ya langsung rubuh guys. Langsung rubuh. Saya otomatis kaget lah. Kok bisa seperti itu? Dan saya lihat di dahan pohon sengon yang rubuh itu, saya melihat sosok tinggi besar ya. Mata merah bertaring dan telinganya sangat besar. Dengan kaki yang besarnya seperti, ya ini menurut pandangan saya, seperti tahu ban mobil, ya seperti itu kakinya. Tinggi besar. Pantas saja pohon sengon itu rubuh. Bayangin kan, tahu itu kalian itu sosok apa? Gundurwo. Ya setelah itu sudah berjalan, waktu berjalan sudah, saya subuh itu pas adzan dijemput sama Gus Diego Brawijaya. Dijemput dengan Gus Diego Brawijaya dan saya dinyatakan lolos ujian kepekaan. Dan mungkin itu ya pengalaman horor pas saya ikut di padepokannya Gus Diego Brawijaya. Mungkin nanti teman-teman penasaran tentang pengalaman horor yang saya alami ya pas saya ikut di padepokan itu, bisa kalian komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan buatkan dan saya akan ceritakan tentang pengalaman horor yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya alami. Dan jangan lupa ya, kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe juga, tonton videonya di channel Gus Diego Brawijaya Official. Ya di situ ada banyak tentang penarikan, tentang pengobatan, tentang edukasi lah istilahnya, tentang spiritual dan supranatural. Ya mungkin sekian dulu cerita dari saya. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian untuk mengklik subscribe ya. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya, karena lonceng itu agar memberitahukan kalian
uh, notifikasi atau adanya video baru dari channel ini ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.